Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dengan membahas apakah itu persamaan setara atau persamaan ekivalen. Nah, ini pertanyaannya ya. Oke, kita mulai dengan sebuah contoh ya. Contohnya misalnya kita punya persamaan sederhana yaitu x minus 2 sama dengan 3 gitu. Berapakah penyelesaiannya? Sebelumnya kita pernah mencoba dengan coba-coba ya penyelesaiannya. Misalnya kita coba dengan katakanlah 3. X-nya kita ganti dengan 3. 3 kurang 2 sama dengan 1. Oh, berarti salah, bukan 3 ya. Berarti salah, bukan penyelesaian. Kalau itu nih bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Nah, terus kalau kita ganti misalnya dengan 5, jadi X sama dengan 5 ya. X sama dengan 5, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ah, ini benar. Benar kan? Benar sama 3 kan? Berarti ini penyelesaian. Penyelesaian. Atau juga disebut dengan solusi. Nah, kalau begitu, ulangi lagi bahwa solusi itu atau penyelesaian itu adalah pengganti X yang menyebabkan persamaan ini bernilai benar gitu ya. Kalau dituliskan dengan kalimat penyelesaian adalah nilai-nilai pengganti ya, pengganti dari variabel yang menyebabkan kalimat matematika bernilai benar. Oke, sudah 1 poin, paham ya? Lanjutnya adalah apakah itu persamaan setara atau persamaan ekivalen? Persamaan setara itu tidak lain ya, kita tuliskan saja, persamaan setara adalah persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama gitu, Jadi penyelesaiannya yang sama. Contohnya misalnya ini lagi. Kita ulang lagi. Tadi X minus 2 sama dengan 3 ya kan? Berarti penyelesaiannya tadi dapat penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 gitu. Nah, sekarang coba kita lakukan aktivitas bagi berikut. Bagaimana kalau ruas kiri, ini ruas kiri gitu, dan ruas kanan gitu, keduanya kita tambahkan dengan suatu bilangan yang sama gitu. Kita tambahkan dengan suatu bilangan yang sama. Misalnya kita tambahkan nih X minus 2 kita tambahkan dengan 1 tuh ya, berarti ruas kanan yaitu 3 juga ditambahkan dengan 1. Nah, artinya kedua ruas ditambahkan dengan 1, sama-sama ditambahkan 1 ya. Nah, hasilnya gimana? Coba kalau gitu kita kerjakan nih. X minus 2 tambah 1 adalah minus 1. 3 tambah 1, 4. Nah, kalau begitu, sekarang X minus 1 kita punya persamaan sekarang. Persamaan ini persamaan aslinya. Dan ini persamaan hasil yang kita lakukan itu dengan menambahkan kedua ruas dengan plus 1. Ya kan? Nah, sekarang. Nah, X minus 1 sama 4, berapa solusinya? Ternyata ganti dengan 5. Berarti ganti dengan 5, berarti 5 minus 1 sama dengan 4. Ternyata benar. Nah, kalau begitu sama-sama memiliki solusi X sama dengan 5. Nah, berarti kalau begitu persamaan setara atau persamaan ekivalen adalah persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama. Dalam hal ini X sama dengan 5, ini juga X sama 5. Kalau begitu, persamaan X minus 2 sama dengan 3 adalah setara. Ini tandanya adalah setara, ini tanda ekivalen ya, dengan X minus 1 sama dengan 4. Ini persamaan yang setara. Oke, persamaan yang setara. Jelas persamaan setara itu? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghasilkan persamaan setara tadi? Ya, berarti tadi kita lakukan dengan apa? Kedua ruas ditambahkan dengan bilangan yang sama. Jadi kedua ruas ditambahkan. Jadi kalau begitu kita dapat 1 poin. Nah, kita bersihkan sekarang dulu. Jadi kita punya solusi tadi adalah
Solusi adalah penyelesaian atau solusi nilai pengganti variabel yang menyebabkan kalimat mereka menjadi benar. Oke. Sekarang persamaan setara. Dan contohnya persamaan setara adalah persamaan ekuivalen yang mempunyai penyelesaian yang sama. Kemudian tadi X minus 2 sama dengan 3 itu ternyata kita bisa tambahkan kedua ruas dengan 1. Jadi X minus 2 tambah 1 sama dengan 3 juga tambah 1. Nah, dan menghasilkan X minus 2 tambah 1, X minus 1 sama dengan 3 tambah 1, berapa? 3 tambah 1? 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, ternyata persamaan ini adalah ekuivalen karena sama-sama memiliki apa tadi? Memiliki solusi yang sama, yaitu X sama dengan 5. Jadi ini juga X sama dengan 5. Itu disebut dengan persamaan ekuivalen. Persamaan yang memiliki kedua ruas, persamaan yang memiliki solusi yang sama. Bagaimana cara melakukannya itu? Bagaimana cara menghasilkannya? Cara menghasilkan persamaan setara adalah 1. Nah, itu. Kedua ruas ditambahkan atau dapat dikurangkan dengan bilangan yang sama. Begitu. Cara lain bagaimana? Cara lain adalah dengan kedua ruas. Nah, kedua ruas dapat dikalikan. Nah, dapat dikalikan juga dapat dibagikan dengan bilangan yang sama kecuali 0. Ini nggak boleh ya, kecuali 0 gitu. Kenapa kecuali 0? Karena kalau misalnya kita punya persamaan X minus 2 sama dengan 3, kedua ruas dikalikan dengan 0. Kalikan dengan 0. Ini kedua ruas dikalikan 0, kalikan 0, kali itu titik ya, dan 3 dikalikan 0. Nah, jadi 0 sama dengan 0 nanti jadinya. Nah, karena itu kita tidak diizinkan untuk mengalihkan kedua ruas dengan 0. Begitu juga membagi dengan 0, tidak diizinkan membagi 0. X minus 2 X minus 2 dibagi 0 sama dengan 3 dibagi 0 juga tidak diizinkan karena 3 dibagi 0. Nah, ini 3 dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Nah, tak terdefinisi gitu deh, terdefinisi. Nah, ini konsep tak terdefinisi itu nanti akan dijelaskan berikutnya ya. Oke. Jadi kalau begitu untuk menghasilkan persamaan setara kita bisa lakukan dengan menambahkan, mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, juga mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama kecuali 0. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh-contoh berikutnya nanti ya. Oke.